Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila, eh, Prodi Manajemen PJJ dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia. Ingin menjelaskan hasil dari soal yang dikasih dengan Bapak Oktavian. Dari 10 soal itu saya akan membacakan dari 3 soal. Yang pertama itu saya mengambil soal yang pertama, yang pertanyaannya apa saja tujuan utama dan investasi dan bagaimana tujuan tersebut dapat berbeda antara individu dan perusahaan. Tujuan utama dari investasi meliputi satu, adanya pertumbuhan kekayaan, yaitu meningkatkan nilai aset dari waktu ke waktu untuk mencapai stabilitas finansial atau kekayaan yang lebih besar. Yang kedua, adanya pendapatan yang pasif, yaitu mendapatkan penghasilan tetap dari investasi seperti dividen, bunga, atau sewa. Yang ketiga, adanya diversifikasi resiko, mengurangi resiko dengan menyebarkan investasi di berbagai aset atau sektor. Yang keempat, adanya tujuan yang spesifik, yaitu memenuhi tujuan finansial tertentu seperti pendidikan anak, pensiun, atau membeli rumah. Yang kelima, adanya keamanan finansial. Keamanan finansial yaitu melindungi kekayaan dari inflasi dan ketidakpastian ekonomi. Perbedaan tujuan antara individu dan perusahaan. Perbedaannya dari sisi individu, yaitu satu, adanya pensiunan, yaitu menyediakan dana untuk masa pensiun. Yang kedua, dana pendidikan, menyiapkan biaya pendidikan anak-anak. Yang ketiga, adanya pembelian properti seperti menabung untuk membeli rumah atau properti lainnya. Dana darurat yaitu menciptakan dana cadangan untuk keadaan darurat. Dari segi perbedaannya dari segi perusahaan, yaitu satu, adanya ekspansi bisnis, yaitu menggunakan investasi untuk memperluas operasional atau memasuki pasar baru. Yang kedua, inovasi dan penelitian, adanya investasi dalam penelitian dan pengembangan produk atau teknologi baru. Yang ketiga, akuisisi dan merger, menyediakan dana untuk mengakuisisi perusahaan lain atau melakukan merger. Yang keempat, adanya peningkatan yang efisiensi, yaitu investasi dalam teknologi atau infrastruktur untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Soal yang berikutnya itu saya akan membacakan soal yang nomor 2. Jelaskan konsep marginal efficiency of capital menurut John Maynard Keynes dan bagaimana konsep ini mempengaruhi keputusan investasi. Konsep marginal efficiency of capital atau MEC menurut John Maynard Keynes adalah tingkat pengembalian yang diharapkan dari unit tambahan modal yang diinvestasikan. Dalam istilah sederhana, MEC mengukur seberapa menguntungkan untuk menginvestasi satu unit tambahan modal dalam satu proyek atau aset baru. Pengaruh MEC terhadap keputusan investasi. 1. Tingkat investasi. Jika MEC lebih tinggi dari bunga atau biaya modal, perusahaan cenderung akan melakukan investasi karena pengembalian yang diharapkan lebih besar daripada biaya. Sebaliknya, jika MEC lebih rendah dari tingkat bunga, investasi akan dianggap menguntungkan dan perusahaan akan menahan diri dari investasi. Yang kedua, adanya pengaturan modal. Perusahaan akan mengalokasikan modal mereka ke proyek atau aset dengan MEC tertinggi untuk memaksimalkan keuntungan. Yang ketiga, respon terhadap perubahan ekonomi, yaitu 1. Selama periode optimisme ekonomi, ekspektasi keuntungan lebih tinggi sehingga MEC juga meningkat, mendorong lebih banyak investasi. Yang kedua, selama resesi atau ketidakpastian ekonomi, ekspektasi keuntungan menurun sehingga MEC juga menurun, mengurangi investasi. Keempat, adanya pengaruh kebijakan moneter, yaitu 1. Adanya penurunan suku bunga oleh bank sentral dapat meningkatkan MEC
relatif terhadap biaya modal sehingga mendorong lebih banyak investasi. Yang kedua, adanya kenaikan suku bunga memiliki efek sebaliknya, mengurangi daya tarik investasi. Berikut saya akan membacakan soal nomor 3, yaitu sebutkan dan jelaskan 3 produk utama yang diperdagangkan di pasar modal. Berikan contoh nyata dari masing-masing produk. Di dalam pasar modal terdapat 3 produk utama yang diperdagangkan, yaitu saham, obligasi, dan reksadana. Berikut ini adalah contoh dari 3 produk yang diperdagangkan beserta penjelasan dan contoh-contohnya. 1. Saham. Saham adalah bukti kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan. Pemegang saham berhak atas sebagian dari aset dan pendapatan perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Yang kedua, obligasi. Obligasi adalah surat yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah yang berjanji untuk membayar kembali pokok utang beserta bunganya pada tanggal jatuh tempo. Yang ketiga, reksadana. Reksadana adalah adanya wadah yang menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk diinvestasikan dalam portofolio efek dari manajer investasi. Reksadana memungkinkan investor kecil untuk berinvestasi di berbagai instrumen keuangan dengan diversifikasi yang baik. Berikut 3 dari 10 soal yang diberikan, berikut 3 yang saya bacakan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.